selaku saksi 1. Saya Maria Angela Putri Andini selaku penggugat dan kuasa hukum penggugat. Saya Fauzia Zain selaku panitera. Saya Pinkan Octavia Dianti selaku hakim ketua. Saya Lucy Hani Mareta sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Ahmad Hernawan sebagai saksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Luki Davira Nugroho, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata, dan kepada teman-teman hukum kelas C yang saya banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempraktikkan hukum acara perdata dalam kasus prestasi yang menjerat tergugat dan penggugat. Sebelum memasuki acara persidangan, izinkan saya selaku panitera untuk membacakan tata tertib selama persidangan berlangsung yang wajib dipatuhi oleh para audiens sekalian. Baik, sebelum memasuki acara persidangan, izinkan saya selaku panitera untuk membacakan tata tertibnya. Tata tertib yang pertama. Sebelum majelis datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin diharap berdiri dan memberi hormat. Yang kedua, selama sidang berlanjut, harus duduk dengan tertib di tempat yang masing-masing dan memelihara ketertiban di ruang sidang. Yang ketiga, hadirin sidang dilarang merokok, makan, minum, dan membaca koran atau melakukan tindakan fisik yang dapat mengganggu jalannya persidangan ini. Yang keempat, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak maupun bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintah hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tak membawa benda yang membahayakan. Dan yang terakhir ini, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas, dan HP harap dimatikan atau di-silent. Saya selaku panitera izinkan untuk membacakan tentang duduk perkara. Bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarawak pada tanggal 7 Desember 2020 dalam nomor register 13-PDT-2020-PR Sarawak telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa penggugat pada pokok tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil tergugat yang termuat dalam jawaban kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat. Bahwa dalam perkara akwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Bahwa dalam perkara akwa penggugat telah mengajukan bukti saksi yang pada secara pemeriksaan telah diambil sumpah sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Bahwa penggugat selalu hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarawak yang memeriksa pengadilan perkara ini. Bahwa penggugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sehingga wakilnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan ini di Pengadilan Negeri Sarawak, dan setelah penggugat menyatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon perkara dilanjut sehingga hakim memerintahkan untuk membaca surat gugatan
Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh Pipit Mulyani yang kemudian disebut sebagai penggugat bersama dengan kuasa hukumnya Lucy Hani Mareta SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada hari Selasa 8 Desember pukul 10.00 WIB. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demi kelancaran sidang hari ini, mari kita memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah Panitera siap? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum siap? Siap Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 13-PDTGS-2020-PN Sarolangun antara PT BPR Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh Pipit Mulyani yang kemudian disebut sebagai penggugat bersama dengan kuasa hukum yaitu Lucy Hani Mareta SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada hari Selasa tanggal 8 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara penggugat, dalam perkara ini apakah saudara bertindak secara sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukum? Saya diwakilkan dengan kuasa hukum saya, Yang Mulia. Dalam perkara ini, saya Lucy Hani Mareta SHMH dan rekan sebagai kuasa hukum penggugat mewakili PT BPR Jambi Citra Sahabat sebagaimana dimuat dalam surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2020 beralamat di kantor Plaza Mering lantai 23 oleh lawyer yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KAV 76 sampai 78 Sarolangun 12910 dan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berkenaan dengan kepengurusan perkara. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan menunjukkan surat kuasa dan surat beracara Anda. Izin berdiri Yang Mulia. Dipersilakan. Baik, karena dari pihak tergugat maupun yang mewakili pihak tergugat tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan untuk saudara penggugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Saudara penggugat, apakah saudara mediator sendiri? Saya dan klien saya memutuskan untuk menolak mediasi Yang Mulia. Apakah benar saudara penggugat? Ya benar Yang Mulia, karena menurut saya sendiri dari pihak tergugat sendiri tidak bisa dihubungi. Bahkan kami sudah memberikan somasi beberapa kali, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak tergugat. Maka dari itu, menurut saya mediasi itu bukan merupakan hal yang dapat menunjang bahwa kewajiban dari tergugat ini akan terlaksana. Seperti itu Yang Mulia. Baik, jika begitu, untuk pihak kuasa penggugat, saya persilakan untuk membacakan dakwaannya. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan surat dakwaan secara berdiri. Dipersilakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun di Sarolangun, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Lucy Hani Mareta SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH, para advokat pada firma hukum makmur, alamat Jalan Lintas Sumatera
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah sesuai pasal 1, pasal 2, dan pasal 5 Perjanjian Kredit nomor 0192-JCS-PKRD-4-KRD-4/2018. Penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah 50 juta. Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 24 bulan sejak tanggal 20 April 2018 dan berakhir serta harus dibayar lunas lambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2020. Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp2.083.400 dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp800.000 secara sama sejumlahnya setiap bulan. 3. Bahwa yang dilanggar oleh tergugat adalah pasal 8 ayat 1 yang berbunyi pinjaman tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. 4. Bahwa yang dilanggar oleh tergugat adalah pasal 8 ayat 1 yang berbunyi pinjaman tidak membayar angsurannya secara baik pokok dan atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. Pasal 8 ayat 2, peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. Pasal 8 ayat 3, peminjam melanggar dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian ini. Tergugat tidak mau menyerahkan anggunan yang dijaminkan ke penggugat, dalam hal ini PT BPR Jambi Citra Sahabat. Pada posisi bulan Oktober 2020, tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori macet. 4. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat terhitung pada tanggal 30 September 2020. Kerugian yang diderita penggugat dengan rincian yaitu nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp200.000. Sesudah itu, nasabah tidak pernah lagi ada itikat untuk pembayaran kredit. Sehingga, nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah sudah membayar 16 kali angsuran sehingga total pokok hutang nasabah yaitu Rp15.856.000. Tunggakan bunga kredit sebesar Rp6.400.000. Bunga tunggakan 8 bulan dengan rincian 1 bulan bunga Rp800.000. Untuk sisa bunga kredit selama 8 bulan lagi yang belum dibayarkan yaitu Rp800.000 kali 8. Yang mana jumlahnya yaitu Rp6.400.000 dengan denda dihitung sesuai dalam perjanjian kredit nomor 0192-JCS-PKKRD-4/2018 pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per mil per hari dari angsuran tertunggak. Total denda Rp27.040.500.000. A. Pokok hutang sebesar Rp15.856.000. B. Bunga sebesar Rp6.400.000. C. Denda sebesar Rp20.040.500. D. Dengan total Rp40.296.500. Subsidai. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan terwujudnya prinsip keadilan dalam pemeriksaan gugatan ini, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, kuasa penggugat Lucy Hanimareta SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, jika begitu, agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Apakah dari pihak kuasa penggugat siap dengan berkas serta dokumen masing-masing serta saksi? Belum yang mulia, kami meminta waktu selama 7 hari untuk menyerahkan berkas serta dokumen masing-masing, begitupun saksi yang mulia. Baik, jika begitu saya berikan waktu 7 hari dari sekarang untuk pihak penggugat untuk mempersiapkan berkas bukti dan saksi sebagai kelengkapan agenda pembuktian dari masing-masing pihak. Apakah kuasa hukum penggugat merasa keberatan? Tidak yang mulia. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan saksi dan alat buktinya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Panitera, 7 hari dari sidang sekarang, hari apa? Hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 yang mulia. Apakah ada persidangan lain di hari itu? Tidak ada yang mulia.
berupa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 13-PDT-2020-PN Sarolangun antara PT BPR Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Lusihani Marita SMH dan Maria Angela Putri Andini SMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada hari Rabu, Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 WIB. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 13-PDT-2020-PN Sarolangun antara PT BPR Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Lusihani Marita SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Namun tampaknya pihak tergugat tidak menghadiri sidang pada pagi hari ini. Kepada pihak kuasa hukum, apakah sudah melakukan komunikasi kepada tergugat sebelumnya? Kami sudah menghubungi saudara Reni melalui WhatsApp terkait jadwal sidang hari ini, namun kami hanya menerima balasan singkat iya saja. Dapat kami lampirkan apabila diperlukan yang mulia. Baik, jika begitu akan tetap kita langsungkan agenda pembuktian tanpa adanya kehadiran dari pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan surat dan bukti saksi yang akan dihadirkan hari ini? Sudah siap yang mulia, izinkan saya menyerahkan bukti surat-surat di muka hakim. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, alat bukti sudah saya terima. Karena pihak tergugat tidak menghadiri sidang, maka saya sendiri akan memeriksa dan mencocokkan adanya bukti yang diberikan oleh kuasa hukum tergugat. Baik yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, adakah saksi yang akan dihadirkan ke muka sidang hari ini? Ya, ada yang mulia. Kami sudah mendatangkan 2 saksi yang akan menjabarkan keterangannya di persidangan ini. Yang pertama yaitu ada Abdul Aziz Gusti Alamsyah dan Johannes Budiono. Keduanya merupakan staf dari PT BPR Jambi Citra Sahabat, di mana keduanya merupakan staf bagian pembinaan dan pengawasan kredit yang mulia. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Abdul Aziz Gusti Alamsyah untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada petugas mohon hadirkan saksi 1 untuk hadir ke dalam ruang persidangan. Siap. Baik, silakan duduk. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya
mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Saya bersedia disumpah yang mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan silakan berdiri. Baik yang mulia. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik yang mulia. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, coba saudara terangkan bergerak di bidang apakah PT BPR Jambi Citra Sahabat tersebut? PT BPR Jambi Citra Sahabat adalah perusahaan bank pengkreditan rakyat yang mulia. Jabatan apakah yang saudara jabat saat ini? Saya menjabat sebagai petugas pembina dan pengawasan kredit. Sejak kapan saudara bekerja di PT BPR Jambi Citra Sahabat? Saya bekerja di PT BPR Jambi Citra Sahabat tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini yang mulia. Apakah saudara ketahui terkait perkara ini? Sejatinya yang saya ketahui terjadinya bukan prestasi dari nasabah PT BPR Jambi Citra Sahabat atas nama Reni terhadap prestasinya yang tidak dilakukan. Setahu saya, Reni melakukan perjanjian kredit dan melakukan pinjaman kepada PT BPR Jambi Citra Sahabat dengan jangka waktu yang telah disepakati, tetapi ternyata tidak dilaksanakan kewajibannya yang mulia. Apakah keterlibatan saudara terkait perkara yang sedang terjadi ini? Saya hanya diperintahkan hadir ke rumah Reni untuk menagih prestasi yang harus dilakukan, tetapi terduga tetap tidak ada perkembangan untuk menyelesaikan tunggakannya yang mulia. Berapa kali saudara mendatangi dan menagih ke rumah Reni? Saya kurang ingat pasti yang mulia, akan tapi saya sudah berkali-kali saya mendatangi rumahnya dan menagih hampir di setiap bulan yang mulia. Apakah yang dikatakan saudara Reni saat saudara mendatangi dan menagih tunggakan kredit ke rumahnya? Setiap saya mendatangi rumahnya dia selalu mengatakan akhir bulan nanti saya bayar, tanggal sekian saya bayar, nanti saya bayar, menunggu uang arisan dan lain-lain. Akan tetapi yang mulia, tidak ada satupun yang dapat tapi berujung tunggakan kredit tidak dibayarkan yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Saya bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik yang mulia. Masa ngomong juga jadi persiapan nanya? Iya, enggak. Gak ada.
Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk yang telah disediakan. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik, Yang Mulia. Silakan kepada panitera memanggil saksi selanjutnya. Siap Yang Mulia. Kepada saksi selanjutnya untuk memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan perlihatkan kartu identitas saudara. Baik, silakan duduk. Nama Johannes Budiono, tempat lahir Sarolangun, Sumatera, umur 32, tanggal lahir 20 Agustus 1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petugas pembinaan dan pengawas kredit, warga negara Indonesia, alamat Jalan Sarolangun nomor 15, Sumatera, agama Islam. Apakah semua identitas yang saya sebutkan sudah benar? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya yang saya ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. yang benar, tidak lain dari yang pada sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi sudah telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Apa pekerjaan saudara di PT BPR Jambi Citra Sahabat? Saya bekerja sebagai petugas pembinaan dan pengawasan kredit, melakukan penagihan dan pembinaan terhadap kreditur yang mengalami masalah kredit. Apa keterlibatan saudara dalam perkara ini? Saya hanya melaksanakan tugas saya dengan cara mendatangi, menagih dan juga memberi surat peringatan kepada Reni untuk segera membayar kewajibannya. Kewajiban apa yang harus dibayarkan tergugat? Tergugat meminjam pinjaman kredit dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan yang berawal sejak perjanjian dibuat dan disepakati. Sebenarnya Reni berkewajiban untuk membayar pinjaman dengan mengangsur setiap bulannya beserta angsuran bunga. Tetapi Reni hanya mengangsur secara penuh di bulan Mei sampai dengan Agustus 2019. Sisanya tidak dibayar. Berapa nominal yang tergugat pinjam dan perlu diangsur setiap bulannya? Tergugat meminjam pinjaman kredit sebesar 50 juta rupiah dan angsuran setiap bulannya sebesar 2.883.400 rupiah. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan tambahan guna menguatkan gugatan Anda? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, saya bertanya apakah ketika saudara menghubungi untuk menagih utang kepada tergugat, apakah saudara juga menghubunginya melalui media elektronik juga atau langsung mendatangi saja? Ya benar Bu, saya menghubungi lewat telepon. Oh, jadi saudara ini melakukan komunikasi juga melalui media elektronik juga mendatangi rumah tergugat? Ya. Selanjutnya, apakah selama telepon atau melalui media elektronik dan mendatangi rumah tergugat juga tidak memberikan etikat baik kepada saudara?
Benar, Bu. Cukup Yang Mulia. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan saya. Berapa kali saudara mendatangi rumah tergugat? Saya mendatangi rumah tergugat sebanyak 3 kali karena sekaligus pemberian surat peringatan kepada tergugat. Lalu bagaimana respon dan sikap tergugat saat saudara mendatangi rumahnya? Si tergugat justru bersikap tidak baik dengan marah-marah terhadap saya dan menutup pintu rumahnya dengan sangat keras. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah cukup dengan pertanyaan yang tadi Anda sampaikan? Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Silakan kembali. Baik, kepada saudara penggugat, acara pemeriksa bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan cara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Iya Yang Mulia. Baik Yang Mulia, namun kami dari kuasa penggugat ingin meminta waktu selama 6 jam dalam menyusun kesimpulan penggugat. Baik, permintaan disetujui. Panitera, apakah ada jadwal sidang pada pukul tersebut? Tidak ada Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB. Baik, sidang dengan agenda pembacaan simpulan dari pihak penggugat akan ditunda dan akan dimulai kembali pada hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang kami tunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Sarawangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 13/PDT/PS/2020/PN Sarawangun antara PT BPR Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Luciani Marita SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Untuk sidang lanjutan kali ini yaitu pembacaan kesimpulan, apakah saudara pihak penggugat sudah siap untuk membacaan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Izin membacakan secara berdiri. Baik, dipersilakan. Kesimpulan penggugat dengan nomor register 13/PDT/GS/2020/PN dalam perkara antara PT BPR Jambi Citra Sahabat sebagai penggugat melawan Reni sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarawangun dan Majelis Hakim yang mengadili perkara di Sarawangun. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, kami Luciani Marita SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH, advokat pada kantor Marico Jawara & Partners beralamat di Plaza Meren, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, KAV 76-78, Sarawangun 12910, bertindak selaku kuasa dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pipit Mulyani SE, pekerjaan Direktur Utama PT BPR Jambi Citra Sahabat, beralamat di Jalan Karanganyar nomor 22 RT 2 RW 2 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Sarawangun 10740 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2020 terlampir yang untuk selanjutnya disebut penggugat dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil
Kedua, bahwa dalam perkara akuo, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. 3. Bahwa dalam perkara akuo, penggugat telah mengajukan bukti saksi yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpah, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. 4. Bahwa penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarawangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 5. Bahwa tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Sarawangun. Dan setelah penggugat menyatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon perkara dilanjutkan, sehingga hakim memerintahkan untuk pembacaan surat gugatan. Tentang bukti-bukti tertulis penggugat. Alat bukti, asli dan fotokopi surat perjanjian kredit nomor 0192-JCS-PK strip KRD-4 strip 2018 tertanggal 20 April 2018. Bukti tersebut menunjukkan terjadinya kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat dengan keterangan asli dan salinan. 2. Asli dan fotokopi surat sertifikat hak milik nomor 628 Desa Lubuk Supu, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Bukti tersebut menunjukkan penyelesaian kewajiban penggugat untuk mendapatkan hak dari tergugat dalam kesepakatan bersama. Asli dan salinan. 3. Asli dan fotokopi surat peringatan 1 nomor 00.0139-ST-JCS-2019 tertanggal 25 November 2019. Bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah memberikan peringatan kepada tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya. Asli dan salinan. 4. Asli dan fotokopi surat peringatan kedua nomor 00.1454-ST-JST-2019 tertanggal 16 Desember 2019. Asli dan salinan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah memberikan peringatan kepada tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya. 5. Asli dan fotokopi surat peringatan 3 nomor 00.0143-ST-JCS-2019 tertanggal 24 Februari 2020. Asli dan salinan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah memberikan peringatan kepada tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya. 6. Asli dan fotokopi surat tabel angsuran tertanggal 22 Juli 2020. Asli dan salinan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat memiliki catatan angsuran kewajiban tergugat atas prestasinya. Tentang keterangan saksi bahwa dalam persidangan tersebut penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah saksi Abdul Aziz Gusti Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
Baik, jika para pihak telah membacakan kesimpulan masing-masing, maka dari itu majelis hakim akan mempertimbangkan untuk membuat putusan. Dengan demikian, sidang ditunda sampai dengan tanggal yang ditentukan. Kira-kira tanggal berapa Panitera untuk agenda sidang selanjutnya? Hari Selasa yang mulia, tanggal 22 Desember 2020. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 22 Desember 2020 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 13/PDTGS/2020/PN Sarolangun antara PT BPR Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Lucy Hadi Marieta dan Maria Angela Putri Andini SHMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, dengan agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada kuasa hukum tergugat, penggugat serta hadirin sidang dimohon untuk diperhatikan dengan baik-baik. Putusan nomor 13/PDT/GS/2020/PN Sarolangun demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara identitas telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan rilas panggilan sidang terhadap tergugat masing-masing tanggal 8 Desember 2020 untuk sidang hari Senin tanggal 14 Desember 2020, panggilan tersebut diterima sendiri oleh tergugat. Selanjutnya, panggilan tersebut diterima sendiri oleh tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah tidak datang menghadap. Menimbang bahwa setelah hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan penggugat dengan surat-surat bukti penggugat, maka diperolehkan fakta hukum sebagai berikut yang sudah telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut, maka di atas selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum dari tergugat tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa prestasi adalah kewajiban lahir dari sebuah perikatan, baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya biasanya yaitu menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kredit berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada penggugat sebesar Rp27.597.440 apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 628 Desa Kelurahan Lubuk Sepuh atas nama Reni tertanggal 30 Oktober 2015 yang dijaminkan kepada penggugat akan dilelang
dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jambi, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan membayar pinjaman atau kredit tergugat kepada penggugat. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat agar bila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat. Menurut hakim, terlalu berlebihan dan telah masuk ke dalam teknis pelaksanaan putusan atau eksekusi, sehingga frasa tentang tuntutan ini dikesampingkan. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan non-prestasi kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kredit berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada penggugat sebesar Rp27.597.440 apabila tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman atau kreditnya secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 628 desa atau kelurahan Lubuk Sepu atas nama Reni tertanggal 30 Oktober 2015 yang dijaminkan kepada penggugat akan dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembiayaan pinjaman atau kredit tergugat kepada penggugat. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai menempati objek bangunan sertifikat hak milik nomor 628 Desa Kelurahan Lubuk Sepu atas nama Reni tertanggal 30 Oktober 2015 untuk segera mengosongkan objek bangunan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp292.000, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikianlah diputuskan oleh Pinkan Octaviadianti SHLLM selaku hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Fauzia Zain SH selaku panitera dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat. Demikian putusan telah dibacakan. Apabila terdapat keberatan terhadap putusan ini, dapat mengajukan banding. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami menerimanya, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 13-PDTGS-2020-PN Sarolangun antara PT BPR Jambi Citra Sahabat yang diwakilkan oleh kuasa hukum Lusihani Mareta SHMH dan Maria Angela Putri Andini SHMH dengan surat kuasa terlampir melawan Reni pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sekian penampilan praktik perdata